adanya. Bisa dipanggil Indi. Biasanya Indi. Mbaknya di mana? Saya asli Malang. Tempatnya? Malang. Di Pakis. Arema. Arah kita itu yang bersihan KPR. Oh iya. Alumni mana Pak? Saya alumni Universitas Islam Malang. Saya sama Alumni dah. Angkatan 2018. Iya itu. Benar. Apa berapa? Angkatan tua sih. Mbak, sebelumnya kok tertarik di bawah sini kan? Karena apa ya, kemarin itu cari-cari informasi tentang pendaftaran CPNS sih Mbak. Jadi kayak yang nggak terfokus hanya ke instansi Bawaslu aja. Soalnya kemarin kan sempat kerja juga ya. Jadi cari gimana nih informasi S1 hukum. Soalnya kalau CPNS harus harus satu jurusan yang sama. Jadinya cari-cari. Nah, dari orang tua pun itu kayak mending diambil di Kabupaten Malang aja. Nah, kebetulan dari Bawaslunya itu kayak bisa langsung milih gitu penempatannya di Kabupaten Malang. Jadinya ambil Bawaslu itu. Ada pengalaman nggak sebelumnya? Maksudnya pernah di PKD apa? Oh, maksudnya di kepemimpinan, di kepemimpinan. Masih belum pernah. Ini masih belum. Jadi sebelumnya pernah kerja kata Mbak ya tadi? Iya, pernah. Kerja di mana Mbak? Di ini kantor pengadaan. Masya Allah. Di ini daerah Ciliwung. Kota. Iya, di kota. Tapi Mbaknya kelihatan masih muda. Ya. angkatan berapa? Angkatan berapa? Angkatan kelahiran. Iya. Kalau saya kelahiran 2000. Wih, seumuran sama. Kelahiran 2000 berarti lulus kuliah terbaru dong. Tahun 2000. Dua-dua. Wow, udah anak. Iya. Dan kebetulan kemarin itu ini apa lulusnya itu 3,5 tahun. Iya, Masya Allah. Keren banget. Keren. Apa sih bahasanya kalau di kuliah itu mahasiswa berprestasi? Oh, belum. Bukan, ada. Oh, masih berprestasi. Ada kan ya? Ih, keren banget loh. Berarti ini percobaan keberapa Pak? Dasar PNS pertama. Wih, keren Oh, banget. nah, pertama langsung. Nggak kayak kalian ya? Ya. Aku juga udah 4 kali. Oh, nggak baru lolos bukan PNS ya? Enggak. Masya Allah. Nah, ini apa doa orang tua. Iya, itu yang penting. Yang penting doa orang tua itu. Mbaknya tinggal di sini apa? PP? Kos atau saya kos? Kos. Mungkin nanti untuk kedepannya bisa PP. Kenapa? PP kan kalau malam mungkin Nggak tahu Pak. Musik. homesick ya Allah, mek kene pakis loh. Soalnya kalau di kos kan sepi, nggak ada temennya. Enak. Beda lah Mbak Leni sini sepi-sepi. Kok di tempat bulan aja? Oh iya, jadi ini juga punya kos-kosan loh. Aku awalnya juga homesick. Iya, emang gitu. Sampai buang-buang. Iya. Mbak Rini itu juga homesick sampai berbulan-bulan. Kita berbulan-bulan betul itu. Ya, selamat bergabung di Bawaslu Kabupaten Malang dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sebelumnya pernah dengar-dengar maksudnya kerjaan di Bawaslu itu ngapain aja atau pernah dengar apa enggak gitu tentang Bawaslu sebelumnya? Kalau Bawaslunya sendiri masih belum pernah. Malah yang pernah itu KPU sih. KPU-nya iya. Kemarin tuh juga sempat bingung mau daftar KPU atau Bawaslu. Cuma Sama-sama ada formasinya. Betul. Cuman kemarin sama orang tua ambil Bawaslu. Pertimbangannya? Pertimbangannya dari orang tua. Oh, ada. Iya. Orang tua pernah ada pengalaman mungkin di penyelenggara, mungkin pernah dari BPK atau mungkin pernah jadi apalah yang di desa mungkin? Kalau orang tua masih belum pernah sih. Ketika di kepemimpinan ya. Barangkali kan ada mungkin di desa mungkin BPK atau mungkin BKD Lebih familiar aja paling kan kayak kalau orang tuanya.
kayaknya enggak juga ya. Bawas itu kan Panwas, orang tahunya Panwas pasti kalau di desa-desa. Ya kan? Kalau Bawaslu sih kayaknya jarang. Orang-orang tahunya juga Panwas tingkat kabupaten gitu, paling jarang ada nanti Bawaslu. Tapi nggak apa-apa, karena mbaknya masih muda, mudah-mudahan nanti bisa menyebarluaskan informasi atau sosialisasi pengawasan partisipatif ke rekan-rekan sebayanya. Betul. Soal sosialisasi di yang itu atas belum Ya. Apalagi kan kita sekarang efisiensi. belum Mbaknya terkenal KPU kayaknya. KPU itu mau penyelenggara di KPU. Bawaslu kan tahu sih. apalagi DKPP. Mana ngerti Iya. orang-orang. Aku aja baru tahunya pas udah kuliah baru ternyata penyelenggara tuh ada 3, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Iya. Dari dulu yang ngertinya cuma KPU, penyelenggara ya udah yang ngurusin pemilu cuma KPU. Kebetulan kamu magangnya juga KPU ya. Ya, aku dulu magangnya di KPU. Kalau dulu Mbak berarti magangnya di mana? Oh, kalau Pradi. Enggak. Wisma nggak ada kewajiban magang. Waktu itu soalnya COVID kan juga. Jalur COVID KP kan. Jalur angkatan gitu jalur COVID semua. Jadi waktu itu pernah sempat ngajuin proposal ke Badan Pertanahan Nasional. Oh iya. BPN. Nah habis itu katanya karena COVID dibatasin, akhirnya ini nggak bisa nggak diterima. Sayang banget berat. Terus yang wajib apa KKN? Iya. Pakainya di mana? Makanya di desa sendiri soalnya Oh. COVID. Di desa Nggak seru banget. Iya, betul. Pasti ininya cuma dikit, nggak satu angkatan gitu ya? Cuma satu orang. Hah? Apa KKN-nya sendiri? Iya. Satu project? Heeh. Projectnya Iya. apa berarti kalau Jadi- sendirian? Jadi kita itu kan dibagi grup gitu kan, satu grup itu isi 15 orang. Nah mereka itu kayak terpencar ke masing-masing domisilinya. Jadi mereka kalau misalnya di Lampung ya KKN di Lampung. Nah itu ngejalanin satu program. Nah aku di sini ngejalanin satu program. Kalau Mbak kemarin apa projectnya? Sosialisasi mengenai Hukum, regulasi. dan hukum. Oh, bansos. Bantuan LBH. Iya, Mereka LBH. bantuan bukan bansos. Kok beda ya? LBH dulu kakaknya di Blitar. Jadi daerah Blitar, Samben, Oini, Garong, gitu-gitu sih. Angkatan tua sih. Ya, tapi jangan-jangan masih ada yang ini dosennya, ada yang sama Ada. kali. Ada, masih ada ternyata ada Iya, nah, iya. dosennya satu dosen gitu. Iya, ada kita cuma ada Budian, ada Pak Suratman dari sini dulu itu dosen HTI ya, kata ATM. HTN. So HTI itu loh. Hukum tata negara. Kata negara. Pak Iki, Pak Sabi, Pak Sunardi, Pak Wahid, di sini masih. Ternyata dosen-dosen lebih muda ya. Maksudnya kalau nom ya mungkin. Apa Karena nom? mereka ini kumpulnya kan sama anak-anak muda terus Mungkin, masih tiap ada tahun kan tahun. udah Udah berapa tahun udah? 91 sampai sekarang. Pak Suratman masih ada. Budian masih ada. Bu Ana meninggal sih kena COVID yang kemarin itu. Ini zombie. Ini ya, nom ya, awet nom ya. Muridnya bisa di sama kayak guru SD, guru TK kan juga. Meskipun kita kayak udah apa dari TK udah itu guru TK, nanti kita SMA mukanya lagi harus tetap kayak gitu. Ya kan? Awet baru muda. baru kayak seorang guru dengan bergaul sama anak-anak itu ya. Kos di mana, Mbak? Ini di daerah Panarukan, dekat pemakaman. Hah? Deket Pengam. Oh, aku juga pernah tuh dulu di situ ngekos barengan sama Mbak Ririn ya kan, Mbak? Betul. Kita ngekos di ini kalau nggak salah Al-Izham. Al-Izham. Ih, sama dong berarti. Iya. Oh iya. Oh, Bu Ari kan? Halo Iya. ya, sama Bu Ari. Udah ngobrol. Besok cari yang lebih dekat. Soalnya kalau sudah tahapan di sini, pulangnya sudah kalau Oh. pas itu pulangnya jamnya unlimited. Bisa pulang jam 1, bisa pulang jam 12, bisa nginep, tanyakan Pak Ferry. Oh, kalau Nginep dia di itu sini. tuh yang tadi salaman di sini. Nah, itu tuh penghuni sini, Mbak. Kan dia udah kenal sama Iya, aku Mbak. kemarin. Iya, tapi benar. Dia nginep di sini karena dia nggak punya kos-kosan. Rumahnya di ini. Di mana, Mas? Manggil. Bangil. Hmm. Bangil. Udah kenalan kok ini. Kalau sekarang Terus mungkin jalan. ini Oh, iya. apa?
nyantai ya, kasih tahapan untuk program-program kita aja, materi kegiatan-kegiatan internal kita aja. Biasanya yang sampai jam 1 itu hamin berapa bulan? Tidak pasti. Kalau sudah tahapan itu wes mengikuti tahapan. Nggak ada hamin H+ nggak ada wes sampai tahapan. Jadi kalau dulu istilahnya Pak Ketua, kalau nggak ada tahapan wes kok nggak mlebu turu 3 bulan kelakon. Tapi lek sudah tahapan, sudah wes. Bisa ngomong kok mesti iso wes. Ini kan begitu. Tahapan luar biasa. Nggak ada tanggal merah. Jamnya juga nggak ada, jam masuk jam mungkin masuknya agak siang, siang sih jam 9 jam. Tapi pulangnya bisa jam 9, jam 10, jam 1. Keliling kecamatan juga gitu. Kalau pas tahapan verifikasi apa yang butuh kita turun ke kecamatan itu malam. Dan itu pun di kecamatan juga nggak ada juga. Kecamatan juga mengerjanya kecamatan sampai malam di kantor-kantor itu. Bukan di Bawaslu itu bukan lembaga yang kayak di apa DPR apa ya di Pemda gitu. Jam 8 tet, jam 4 jam 5 bukan setengah 4 jam 3 sudah pulang. Kalau kita Jangan menyesal ya, tapi jangan resign. Nanti diceritain kayak gini, aduh salah yang masuk Bawaslu. 2028. Agak sedikit, tapi nggak apa-apa. Tapi seru banget, waktunya itu seru banget. Ini anak-anak magang kalau di sini pasti kerasan. Soalnya kita tidak mau ke mana-mana, sampai ke kecamatan. Masih lama sih kan? Maksudnya kan Mbak Indi datangnya juga after tahapan banget kan? Nanti ngerasain tahapan lagi kan masih selama tadi ritmenya masih gini-gini aja. Masih bisa mempersiapkan mental untuk Seenggaknya nanti bareng-bareng. kita rekrutmen bahwa sudah ada temannya. Biasanya dulu tuh benar-benar sepi, terus mbak lagi ini nggak sih cuti? Pemilu enggak lah aku. Bukan pemilu tuh ada yang existing gitu. Existing apa tuh? Iya, setelah PKD berarti PKD nggak ada ya PKD yang itu sama Nata Malang sama Esa. Ada aku PKD tapi aku perdin kok nggak salah. Ada mas, enggak kan? Iya. Oh, bunda yang pelantikan kan kita masih jalan. Iya, ada aku mbak. Nggak tahu. Mereka nggak ada, Mbak Nabila sama Mas Ferry nggak ada. Yang pelantikan yang ada tuh aku, Mas Jalal, Mas Jabir. Pelantikan apa? Siapa? Tapi loh, perekrut. Iya ada, kan aku juga jadi ini di depan yang jaga. Ada. Ada kan Mas Jalal? Nggak ada. Nggak ada. Mas Mbak Nabila nggak lagi ini. Supervisi. Nggak lagi daerahnya. Ya kan aku pernah cerita kan. Itu topik anaknya loh, bukan topik. Sama Oh iya. Nanti di off the record ya ini ya. Malah gibah gitu. kayak itu. Ya, mungkin memang ritmenya Bawaslu dari dulu. Terus Jadi udah lama banget soalnya. jam masuk, jam pulang, jam kan sudah tahapan luar biasa. Lali oma. Bapak Ferry itu siapa lali anak nih? Anaknya bingung. Ini bapaknya sopo. Oh, pernah pulang Mas soalnya. Ferry itu kalau nggak salah malah dia apa ya? Oh, itu pas tahapan apa enggak ya yang lahiran Zahra itu? Pas tahapan ya? Lahiran Zahra. Pelantikan dari kakak. Dia pelantikan. Terus beberapa hari kemudian anaknya lahir. Kalau sudah tahapan wis itu ada Seru-seru. seru banget di Bawaslu. Semoga Mbak yang betah. Sudah, kok saja Sejuk ya. pulang sama nanti tapi mungkin sekarang ya nggak apa-apa sekarang mau pulang tapi pas tahapan bisa ngarap sama PP pakis kesini itu bisa mulai jam 4 subuh ke rumah. Aku lo deket kos saat aja aku ngekos di Al Hizam itu di Bu Arif dulu pas pemilu aku ngekos. Terus akhirnya karena jarang ditempati
ya aku keluar terus habis itu nikah akhirnya ngontrak cari yang lebih dekat lagi dari di sininya. Wonosari Nek ya lebih dekat dari Pakis lah, nggak sampai sejam ya Allah. Wonosari paling 20 menitan lah. Kalau Mbak ke Pakis berapa jam coba? Berapa menit? Sejam ada? 75 sejam lebih berarti? Ngono ada PP pun. Iya, sama ulang 20 menit itu masih kerasa biasa. Kuliah juga PP. Kalau kuliah dulu ini di pondok kampus. Oh, belakang. Ya, Pondok kampus. tapi kalau Pesantren tambahnya. iya, kalau di pondok kampus itu kan banyak temennya. Iya sih. Kalau pas Ini juga banyak temannya, ada Mas Ferry, Mas Manda, Mas Adib, ada Aisyah, ada Cindy. Kucing. Kegiatan Aisyah. Ya, nikmati aja. Yang jelas selama bergabung di Bawaslu Kabupaten, semoga kerasan dan mengikuti ritme kerjanya yang Real lah. Real. Maksudnya kita nggak yang pakem saklek banget divisi ini ya memang ada secara struktural ada, cuman kalau kerja ya kita bareng-bareng aja yang mana Jelaskan, Pak. repot, Ketua kemarin dia nanti siapa yang sibuk kita juga bantu, kita saling membantu satu sama lain, gak terfokus pada divisi satu-satu, tidak, dan itu juga di sini kabeh bercanda. betul. Atau mungkin Mbak Ririn mau menceritakan apa namanya yang dirasa setelah bergabung, kan maksudnya yang baru-baru aja bergabung kan Mbak Ririn, mungkin bisa diceritakan apa ya, testimoni, coba testimoninya kayak gimana, bisa di sharing. Yang pada dari umum. Sama ya Om, belum tahu, nggak pernah ikut, Suaranya kencengin ya. nggak pernah dia jadi staf panwasnya dan lain sebagainya. Malah dulu aku tuh nggak tahu ada panwasnya kayak gitu tuh nggak tahu. Cuma taunya itu aku tahu ada Bawaslu karena sering jalan ke arah mengerjakan itu. Ada Bawaslu tapi itu Bawaslu provinsi. Aku nggak tahu Bawaslu kabupaten kotanya dari mana. Terus aku nggak tahu namanya Panwaslu kayak gitu. Tapi KPU aku tahu. Jadi bener sama kayak kamu, jadi cuma taunya tuh KPU. Kalau testimoninya ya sama aja sih, namanya orang baru pindah dari daerah luar Pulau Jawa terus masuk ke sini pasti kan adaptasi, yang pertama adaptasi Kencengin ya suaranya ya Mbak. adaptasi lingkungan, terus pekerjaannya dan lain sebagainya. Nah kan kalau di tempat yang sebelum itu kalau bisa dibilang kerjaannya tuh monoton, ya udah gitu aja kayak berulang kali. Nah itu berulang kali terus sudah ada waktunya. Jadi misalnya masuk jam 7 tank, nanti pulang jam 3 atau jam 2 itu sudah pulang. Kalau jam 2 sekolahan. Tapi kalau tata usahanya enggak, jam 3, jam setengah 3. Kan aku kadang suka ini kan lebih kan, jam 5, jam 4 dan megang uang. Nah kayak gitu. Jadi kalau testimoninya sih nanti mengikuti alur aja, terus nanti pasti banyak hal-hal yang kita nggak dapet di tempat sebelumnya. Tapi kalau yang sekarang ya memang kelihatannya sih ya nggak ada kerjaan, cuman nggak se-hektik yang dulu. Kalau sekarang internal lebih banyak di provinsi. Sebenarnya kalau kerjaan itu kita kayak ini juga sih. Kalau di Bawaslu kita sendiri itu ada kerjaan, tapi kalau ada tambahan lagi dari provinsi itu makin buat kayak makin banyak gitu loh. Maka kita ngikut ke tahapan kan, bertahap kita ke provinsi ke RI, terus Panwaslu kecamatan ke kita. Jadi kadang yang buat kenapa kita suka lama pulangnya, karena kita memang nunggu datanya itu benar-benar dari tingkat bawah kan, naik PKD ke kecamatan, nanti kecamatan baru ke kabupaten kota. Nah kita itu misalnya nerima datanya itu yang nggak langsung kita kirim gitu aja ke provinsi, tapi kita ada ngolah-ngolahnya. Itu biasanya mungkin sekali. Aku biasanya nampung form gitu. Jadi benar-benar nggak yang datanya ada nih masuk langsung dari
bawah langsung kita kirim gitu aja enggak. Karena nanti pasti bakal dari pihak sana pasti dikoreksi, ini salah perbaiki ya. Itu yang pertama. Dan kita ada 33 kecamatan. Itu yang membuat walaupun kita start lebih awal dari kabupaten lain, kita bakal tetap jadi start terakhir. Karena kita ada 33 kecamatan, bayangkan. Terbanyak secara timur. Yes. Kecamatannya. Pasti Mbak ini juga nggak nyadar, ya kan? Kita itu terbanyak kecamatannya se-Jawa Timur, tapi kalau desanya Lamongan yang paling banyak. Tapi kita desanya 390. Semakin menyesalkan Mbak ini Lamongan, tingkat Malang. Mendingan di Kota Batu. Iya, Kota Batu Tiga kecamatan. bayangin aja Kota bisa. 5. Kota Malang 5. Kemarin tuh bingung mau pilih kota Malang atau kabupaten kan. Terus mikirnya, ini kalau misalnya mau ambil yang kota Malang tuh banyak saingnya. Ternyata enggak. Banyak kan sini. Lebih banyak yang dari kabupaten. Oh iya Mbak? Ya, berapa orang? Kalau hukum sendiri kemarin belasan. 12. Rupanya ya peminatnya informasi. Karena mereka tidak tahu Kabupaten Malang itu luas. Aku juga shock. Tapi saya dulu. 33 kecamatan. Gak apa-apa, kalau kita DL, kalau kita Perdin, jadinya kita berasa tamasya. Kalau di Batu kan ya wes 3 kecamatan sehari Kalau selesai kota lah. ya. Gitu. Cuma kalau kota lagi ya Iya. Batu. Tapi emang kita ada DL di sini. Kita efisiensi. Kalau mudah-mudahan ada daerah lagi. Kita tamasa ke Ngantang, Puja, ke Pujo, Sumawe, Sumawe, dari pucuk ke pucuk. Seru. Tapi walaupun seru, orangnya enak-enak. Betul. Walaupun Nanti deh Mbak rasain kalau misal ketemu gitu kan sama teman-teman kota lain kan pasti nanti sharing-sharing kayak gimana ya. Bandingin aja nanti gimana apa yang mereka rasakan sama nanti experience yang didapat di Kap Malang pasti beda. Per wilayah ini feel-nya beda. Beda lah kan orangnya juga beda. nggak usah wilayahnya, di kantornya aja sudah beda. Pimpinannya beda, ya kan? Kebijakannya juga beda. Nanti pasti akan. Tapi selama ini Kabupaten Malang Just is the best daripada yang lain. Soalnya kita di Kabupaten Malang dan merasakan kekeluargaannya lebih kuat. Bahkan sama teman-teman mantan ad hoc juga kita masih hubungan baik, pimpinan-pimpinan itu. Karena kan kita juga kayak setiap ada kegiatan segala macam gitu tuh, karena pimpinan kita tuh tipe yang ngerawat kekeluargaan itu gitu loh. Jadi tuh meskipun dalam status kerjanya kita udah kelar, tapi ya udah persaudaraan akan tetap jalan terus kayak gitu. itu Deh. recommended. Kalau dari aku, cuman yang memang harus melewati tahap namanya adaptasi, nggak bisa langsung rusak gitu. Ya, iya. Homesick itu Kalau- biasa lah, apa-apa. Masih awal. Normal maksudnya. Aku 1 sampai 6 bulan itu masih sering nangis kok. Iya. Padahal ada loh, ini nangis itu mulai Lombok. Sini aku malah sangat Sama main sendirian. bener ya. Sih mulai aja mau cek nambah saya kemarin kan kosan. Liburan Sabtu Minggu sih bisa mulai. Nah, Mbak Lili karena jauh biaya. Cuma ada kereta, aku pasti pulang tiap minggu kalau ada kereta. Kereta yang tadi buan ya, kayak pas kayak gitu. Kayaknya tadi baru buat kayak Lombok. Mungkin kayaknya nanti obrolan kita lanjut lagi. Ini udah waktunya kerja. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanyain, kita bebas lah, kita diskusi apapun. Maksudnya kita juga terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin. Sama-sama Mudah-mudahan belajar. mbaknya juga betah dan kita bisa bekerja bareng.